Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi, guru SMK Perikanan dan Kelautan Puger, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 2004 05087. Berikut kartu untuk ujian pada hari ini, Rabu 18 November 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mungkin di kelas 11 NKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran, saya lihat kehadirannya ini ada beberapa teman kalian yang belum hadir. Kita tunggu untuk bergabung. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana untuk suara saya? Terdengar dengan jelas? Ya Pak, jelas. Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Siap. Baik, sudah jelas. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran logika matematika pada pernyataan majmuk. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pernyataan tunggal, masih dalam materi pokok logika matematika. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, 3.22, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, kurung buka, pernyataan sederhana, negasi, pernyataan sederhana, pernyataan majmuk, negasi pernyataan majmuk, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk kompetensi dasar psikomotor atau keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, kurung buka, pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majmuk, negasi pernyataan majmuk, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan menggunakan video conference dengan bahan ajar LKPD serta melalui pendekatan STEAM dengan model pembelajaran Discovery Learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta menggunakan metode diskusi tanya jawab dan penugasan. Peserta didik dapat yang pertama memeriksa nilai kebenaran pernyataan majmuk dengan teliti dan tepat. Yang berikutnya,
memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dengan benar. Kemudian untuk link atau tautan penting yang digunakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, LKPD. Ini linknya. Kemudian bahan ajar. Ini linknya. Evaluasi akan kita laksanakan nanti, linknya ini. Kemudian media pembelajaran. Yang terakhir, link Zoom untuk diskusi kelompok. Kemudian untuk alur proses pembelajaran yang kita lakukan, nanti pada kegiatan inti kalian akan melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian kita melakukan evaluasi dari pembelajaran ini. Baik anak-anak, untuk sekarang kita akan melakukan pretest. Pretest akan kita laksanakan melalui quizzes. Untuk link dari pretest sudah saya kirim melalui chat di Zoom. Sudah terlihat linknya? Siap, sudah. Sudah ya. Silakan kalian klik link tersebut. Kemudian gunakan akun Google kalian untuk masuk dalam quiz tersebut. Kerjakan sebisa ya. Jadi kerjakan sebisa kalian. Untuk selanjutnya, untuk menambah motivasi belajar kalian, bisa kalian simak Hi, my name is Lamore Freed, and I'm an engineer here at Adafruit Industries. Well, if you have a single wire with electricity flowing through it, the signal can either be on or off. That's not a lot of choices, but it's a really important start. With one wire, we can represent a yes or a no, true or false, a 1 or a 0.
or anything else with only two options. This on-off state of a single wire is called a bit, and it's the smallest piece of information a computer can store. When you use a computer to write code or make your own app, you're not dealing directly with these ones and zeros, but you will be dealing with images or sound or video. So if you want to understand how computers work on the inside, it all comes down to these simple ones and zeros and the electrical signals in the circuits behind them. They are the backbone of how all computers input, store, process, and output information. Baik anak-anak, kalau kita lihat itu gambar apa? Lampu, Pak. Lampu, Pak. Gambar lampu ya. Iya, Pak. Ya. Siap. Untuk menghidupkan dan mematikan lampu Saklar, itu Pak. pakai apa? Saklar. Ya, pakai saklar. Nah, seperti ini ya. Siap. Nah, seperti itu. Siap, Pak. Siap. Misalkan yang pertama itu untuk lampu saklar lampu sebelah kiri, kemudian yang kedua saklar lampu sebelah kanan. Nah, itu kalau kalian lihat itu susunannya saklarnya bagaimana? Seri apa paralel? Paralel. Ya, seperti itu ya, paralel. Nah, nanti susunan paralel ini jika misalkan ini dihubungkan ke satu lampu itu akan sama dengan materi matematika yaitu logika pernyataan majemuk yang dinamakan dengan disjungsi ya, yang dinamakan dengan disjungsi seperti itu. Nanti kalimatnya pakai kalimat atau. Kalau yang gambar sebelah kiri ini apa namanya? Meteran, Pak. Meteran. Di rumah kalian ada nggak kayak gini? Ada, Pak. Ada nggak Siap, seperti ini? ada. Ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau kalian lihat antara MCB dengan saklar ini adalah hubungannya seri, disusun secara Seri. seri. Seri, Pak. Jadi secara seri nanti kalau satunya dihidupkan, satunya tidak, ya mati ya. Harus hidup Ya, Pak. semua. Iya, Pak. Untuk menghidupkannya harus hidup. Siap, Sir. Nah, ini nanti akan sesuai dengan materi dalam logika matematika yaitu konjungsi. Yang dimana di sini pakai kata hubung dan. Untuk selanjutnya nanti selain konjungsi dan disjungsi, kita juga akan mempelajari materi pernyataan majemuk dengan kata hubung yang lain, yaitu ada yang namanya implikasi dan biimplikasi. Untuk mempelajarinya nanti kalian akan menggunakan media pembelajaran yang setelah ini akan saya kirimkan lewat chat. Untuk diskusi kelompok pada kesempatan kali ini, untuk kelompok A ada Arif, Junio, Aksal, dan Guru. Untuk kelompok B ada Koim, Faisal, Gibran, Bagas, Febri. Sedangkan untuk kelompok C ada Ridho, Doni, Fahmi, dan Gilang. Sedangkan untuk kelompok D ada Angga, Ayub, Faris, Ibnu, dan Adi. Untuk kegiatan diskusi tentunya harus kalian laksanakan dengan teliti dan penuh dengan tanggung jawab. Silakan dibuka chatnya masing-masing. Sudah terlihat di chat untuk LKPD? Siap, Pak. Terlihat ya? Silakan kalian download. Kemudian media pembelajaran juga saya kirimkan melalui chat. Itu yang media pembelajaran, itu yang kedua. Jadi yang pertama LKPD, yang kedua adalah media pembelajaran. Yang ketiga saya kirimkan juga untuk modulnya. Jadi untuk yang pertama, link yang pertama itu adalah LKPD tadi ya. Link yang kedua adalah media pembelajaran, sedangkan yang ketiga adalah bahan ajar. Silakan semuanya kalian download.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok B akan berdiskusi tentang LKPD. Ya, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Teman-teman, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah. Di sini kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Kita akan menamai. Baik teman-teman, kompetensi dasar seperti itu bisa dilihat. Tujuan pembelajaran kita seperti itu, bisa dibaca sendiri. Dan petunjuk seperti ini. Baik, kita langsung ke materi. Rangkaian seri. Di sini kita akan belajar rangkaian seri. Ya, di sini ada yang harus kita isi. Di sini ada tabel yang harus kita isi. Nah, saklar P 1, saklar Q 1. Rangkaian listrik terhubung atau tidak? Lihatnya di media. Baik, kita lihat di media. Baik, kita lihat di media. Barusan saklar P 1, saklar Q 1 ya? Ya. Ini true, berarti terhubung. Baik. Yang kedua, saklar P 1, saklar Q 0. Menurut teman-teman terlebih dahulu gimana? Ya, baik. Kita lihat di media. Saklar P 1, saklar Q 0. Mari kita lihat. False. Berarti tidak terhubung. Baik, yang ketiga, saklar P 0, saklar Q 1. Menurut teman-teman gimana? Gimana terhubung? Supaya tidak bingung, mari kita lihat di media. Saklar P 0, saklar Q 1 ya. Saklar P 0, saklar Q 1. Mari kita lihat. Kita lihat. Dia apa? Namamu tidak. Berarti tidak terhubung. Ada saklar P 0, saklar Q 0. Rangkaian listrik tersambung atau tidak? Terhubung. Saklar P 0, saklar Q false. Berarti tidak terhubung. Baik, tabel ini sudah. Ayo mari kita melanjutkan. Di sini juga ada tabel yang harus kita isi. Di sini ada saklar P dan saklar Q di tabel kebenaran. Di atas ada 1 dan 0. Jika 1 itu B, kalau 0 itu S ya teman-teman ya. Siap. Saklar P 1 berarti B, hasilnya B. Yang kedua, saklar P 1 berarti B, S.
Rangkaian listrik yang dihasilkan S. S. Baik, untuk yang ketiga. Yang ketiga saklar P0 berarti S. Yang B hasilnya Oke, benar ya? Yang terakhir S dan saklar P S. Hasilnya S. Baik anak-anak, barusan sudah kalian laksanakan diskusi kelompok berdasarkan kelompok masing-masing. Untuk yang selanjutnya kita masuk dalam presentasi kelompok. Silahkan kelompok yang akan mempresentasikan. Silahkan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Muhammad Gibran Aditama, 2. Ananda Bagas Pratama, 3. Koimudin, 4. Muhammad Andrian. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari seri. Rangkaian seri ya. Ya, silakan. Untuk saklar P 1, saklar Q 1, rangkaian listrik tersambung atau tidak? Jawabannya tersambung. Ya, lanjut. Saklar yang kedua, saklar P 1, saklar Q 0, rangkaian listrik tidak tersambung. Yang ketiga, saklar P 0, saklar Q 1, rangkaian listrik tidak tersambung. Yang keempat, saklar P 0, saklar Q 0, rangkaian listrik tidak tersambung. Bagaimana, benar atau tidak itu jawaban teman kalian? Bagaimana yang lain? Benar. Benar ya? Benar. Nah, silakan dilanjutkan presentasinya. Hubungannya bagaimana itu? Jadi kalau dihubungkan dalam matematika maka sebagai berikut. Saklar P 1 diibaratkan B. Saklar Q 1 diibaratkan B. Rangkaian listrik B. Benar. Yang kedua, saklar P B, saklar Q S, rangkaian listrik salah. Saklar P S, saklar Q B, rangkaian listrik salah. Yang terakhir, saklar P S, saklar Q S, rangkaian listrik salah. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rangkaian seri dengan dua saklar menghasilkan nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan majemuk konjungsi yang menggunakan kata hubung dan dengan simbol itu. Lanjut ke yang paralel, silakan.
saklar P 1 dan saklar Q 1. Rangkaian listrik tersambung. Yang kedua, saklar P 1 dan saklar Q 0. Rangkaian listrik tersambung. Yang ketiga, saklar P 0 dan saklar Q 1. Rangkaian listrik tersambung. Yang keempat, saklar P 0, saklar Q 0. Rangkaian listrik tidak tersambung. Ya, betul ya, itu ya jawabannya. Betul, Pak. Ya. Ya, betul. Betul, Pak. Baik, jika dimasukkan dalam logika matematika, saklar P B atau saklar Q B. Rangkaian listrik B benar. Yang kedua, saklar P B atau saklar Q S. Rangkaian listrik B benar. Saklar P S atau saklar Q B. Rangkaian listrik B benar. Yang terakhir, saklar P S atau saklar Q S. Rangkaian listrik S salah. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rangkaian seri dengan dua saklar menghasilkan nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan majemuk disjungsi yang menggunakan kata hubung atau dengan simbol seperti itu. Demikian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali dari ya, bagus sekali presentasi dari kelompok B. Baik, baru saja sudah kita saksikan presentasi dari setiap kelompok. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi. Untuk kegiatan evaluasi, link evaluasi saya kirim melalui chat. Silakan dilihat di chatnya masing-masing. Jadi itu link untuk evaluasi, bisa kalian lihat, sudah terlihat ya di chat masing-masing. Silakan chat tersebut, silakan link tersebut kalian gunakan untuk evaluasi. Baik anak-anak, evaluasi sudah kita laksanakan. Pada kegiatan penutup ini, yang pertama kita akan menarik kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran pada kali ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, rangkaian seri sama dengan konjungsi dengan kata penghubung dan akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Selanjutnya, rangkaian paralel sama dengan disjungsi dengan kata penghubung atau akan bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Selanjutnya, penghubung jika maka akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Yang selanjutnya, implikasi dengan kata penghubung jika dan hanya jika akan bernilai benar jika nilai kebenaran pernyataan pertama sama dengan nilai kebenaran pernyataan kedua. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini sudah kita laksanakan. Jika dilihat dari hasil pretest dengan hasil evaluasi sudah mengalami peningkatan
Kemudian jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi ini. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, juga jangan lupa berolahraga. Siap, Pak. Baik, untuk yang selanjutnya, Siap. sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ini sebelum saya akhiri, saya berpesan untuk materi yang selanjutnya tetap kalian pelajari juga ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi